everyone, my name is Mars Kamalani and PM 2341110X. I'm from Management 23B. Here I will explain material analyzing consumer market. So, enjoy watching to my video guys. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis pasar konsumen. Menganalisis pasar konsumen harus mempunyai pemahaman yang menyeluruh, pemahaman tentang bagaimana konsumen berpikir, merasakan, dan bertindak, dan harus menawarkan nilai yang jelas kepada setiap orang konsumen sasaran. Kita harus tahu nih bagaimana segmentasi pasar, menentukan segmentasi pasar yang relevan dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Segmentasi bisa berdasarkan demografi, yaitu usia, jenis, kelamin, dan pendapatan. Terus geografi itu adalah wilayah, psikografi adalah kepribadian atau gaya hidup, atau perilaku konsumen, loyalitas, frekuensi pembelian. Analisis kebutuhan dan keinginan konsumen. Mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen sangat penting untuk merancang produk atau layanan yang sesuai. Ini bisa dilakukan melalui riset pasar, survei, atau wawancara dengan konsumen. Selanjutnya, pemataan persaingan. Mengidentifikasi pesaing yang ada di pasar dan menganalisis kekuatan serta kelemahan mereka, memahami bagaimana produk atau layanan Anda dapat bersaing dan memberikan nilai lebih kepada konsumen. Analisis tren pasar. Menganalisis perubahan dalam preferensi konsumen, teknologi atau faktor sosial yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Tren ini juga bisa mencakup inovasi produk, perubahan gaya hidup, atau pengesaran dalam perilaku pembelian. Pengukuran kepuasan konsumen. Mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap produk atau layanan yang ada, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan. Survei kepuasan pelanggan atau analisis umpan balik dapat memberikan wawasan yang berharga. Perilaku konsumen tuh menganalisis bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian, faktor-faktor yang mempengaruhi mereka, serta proses keputusan yang mereka jalani. Proses keputusan pembelian. Proses psikologi dasar yang telah kami ulas memainkan peran penting dalam pembelian aktual konsumen keputusan. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku konsumen yang harus ditanyakan pemasaran dalam kaitannya dengan siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Model 5 tahap dari proses pembelian konsumen terdiri dari langkah-langkah berikut, yaitu pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu diselesaikan. Hal ini bisa disebabkan oleh kebutuhan fungsional, misalnya membutuhkan ponsel baru, atau emosional, misalnya itu ingin merasa lebih terhubung dengan teman-teman. Selanjutnya adalah pencarian informasi. Setelah mengenali masalah, konsumen akan mencari informasi untuk memecahkan masalah tersebut. Sumber informasi itu bisa berasal dari berbagai macam, kayak seperti iklan, rekomendasi teman atau keluarga, internet, atau pengalaman pribadi sendiri gitu kan. Dia dari pernah mencoba gitu, terus mereka tuh mau lagi, itu dari pengalaman pribadi. Evaluasi alternatif. Pada tahap ini, konsumen tuh mengevaluasi berbagai pilihan yang ada berdasarkan kriteria tertentu, kayak harga, kualitas, merek, fitur, dan lain-lain. Mereka akan membandingkan alternatif produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Kayak contohnya itu di Lampung ini, misalkan apa ya, kita pilih aja merek HP misalkan, kayak iPhone dan juga Android. Pasti kan orang-orang tuh pasti lebih ke iPhone karena dengan kualitas juga. Kalau misalnya harga memang jauh ya dari iPhone ke Android, tapi untuk kualitas mungkin dari iPhone ini fitur-fitur dan juga kameranya mungkin ya itu lebih bagus dibandingkan Android. Keputusan pembelian. Setelah mengevaluasi alternatif, konsumen tuh akan membuat keputusan nih untuk membeli produk layanan tersebut. Pada tahap ini, faktor-faktor seperti promosi, penawaran khusus, atau rekomendasi dari orang lain dapat memengaruhi keputusan akhir. Perilaku pasca pembelian. Setelah melakukan pembelian, konsumen itu akan mengevaluasi apakah produk atau layanan tersebut memenuhi harapan mereka. Kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan dapat memengaruhi keputusan pembelian di masa depan, serta loyalitas terhadap merek.
Okay, that's all I can explain on this material. I am Rizky Maulani. Would like to thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.